أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat subuh, mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam kondisi yang paling prima, memaksimalkan dan menyempurnakan 10 hari terakhir daripada Ramadan. Selain daripada menahan lapar, haus dan dahaga, beriktikaf dan ibadah-ibadah yang lainnya, yang mana semua itu kita laksanakan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena kita berada di 10 terakhir Ramadan, sebagaimana salafun as-sholih, ulama-ulama terdahulu, bahkan baginda Rasul mencontohkan riwayat para sahabat menguatkan syadda i'zarahum, 10 hari terakhir Rasul sudah tidak main-main lagi. Maka 10 hari terakhir ini adalah babak-babak penentuan, bukan babak penyisihan lagi, tapi ini adalah babak penentuan. Sikap kita yang menentukan maju, mundur, atau bertahan. Maka oleh karena itu, hadirin jemaah rahimakumullah, puasa ibadah pasti lapar. Puasa ibadah pasti lapar. Tapi puasa yang lapar belum tentu bernilai ibadah. Diulangi. Puasa yang bernilai ibadah pasti lapar. Tapi yang berpuasa lapar belum tentu bernilai ibadah. Kok begitu Pak Ustaz? Rasul yang menyebutkan, kam min shaimin laisa lahu al-jaza illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan balasan apapun kecuali lapar, haus dan dahaganya saja. Maka betapa banyak para petani ketika masa panennya yang seharusnya mendapatkan padi yang banyak daripada sawahnya, banyak para petani ketika memanen hanya selongsong gabah kosong, tidak ada isi padinya, padahal anak sawahnya ada, diairi cukup, diberikan pupuk cukup, cuman tidak hanya memiliki ladang sawah, tidak cukup pengairan, tidak cukup pupuk, sementara hama dibiarkan. Walaupun puasa 30 hari, buka puasanya nyunah, sahurnya nyunah, tapi hama-hama yang menggerogoti dibiarkan, bahkan dipelihara, sama seperti seorang petani menggarap sawahnya, ditanami bibit padinya, diairi secukupnya, diberikan pupuk, tetapi ketika hama rumput datang dibiarkan. Jangan bersedih atas sesuatu yang tidak kita perjuangkan. Tidak usah menangis, tidak usah sedih atas sesuatu yang tidak kita perjuangkan. Maka jangan salahkan sawahnya, jangan salahkan pupuk
dagunya, jangan salahkan bibitnya. Wong rumput liar dibiarkan, hama tikus dibiarkan. Bila mana padi ditanam, rumput pasti tumbuh. Tapi kalau nanam rumput tidak akan nunggu padi, tidak nanggung-nanggung pahala. Di balik puasa ini adalah satu akses pintu surga, namanya Babur Rayyan. Maka 10 hari terakhir, babak-babak penentuan sudah tidak ada judulnya main-main lagi. Tentukan sikap kita, mau maju, mundur, bertahan. Kenapa demikian? Bahwa surga itu harganya mahal. Surga itu kosnya tinggi. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan tiket surga, bisa meminang bidadari surga, bagi mereka yang memiliki aset kekayaan tinggi. Bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar menahan lapar, haus, dan dahaga. Para sahabat salafun sholih, orang-orang terdahulu, lapar mereka sama melaparnya kita. Mereka berpuasa, kita berpuasa. Kita lapar, mereka lapar. Kita sholat, mereka sholat. Bedanya apa? Puasanya orang-orang terdahulu, para sahabat bertabi'in, dengan puasanya kita. Waqila ba'dul hukama, para ulama-ulama bijak berkata, status nilai daripada harga ibadah Ramadan, puasanya para sahabat salafun sholih, kenapa begitu istimewa di hadapan Allah? Kuncinya bukan hanya sekedar iktikaf di malam hari, bukan berarti iktikaf tidak penting, bukan hanya sekedar menghatamkan Quran di Ramadan, bukan hanya 30 hari menahan lapar, haus, dan dahaga. Yang menjadikan puasa Ramadan ibadah mereka istimewa, lisalamati qulubihim, karena hati mereka bersih, hati mereka lurus, ajak pancak. Maka Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar, haus, dan dahaga, lebih-lebih lagi ujung daripada oktob ayatnya, la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa bukan orang pendendam. Orang yang bertakwa bukan orang yang ego. Orang yang takwa bukan orang yang bermusuh-musuhan. Orang yang takwa bukan orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Orang yang takwa bukan orang yang enggan bersalam-salaman. Maka Ramadan adalah kawah candra di muka siapapun yang masuk ke Ramadan akan terlihat statusnya. Masuk ke Ramadan akan terlihat mana emas, mana perak. Masuk ke Ramadan akan kelihatan mana perak, mana tembaga. Masuk Ramadan akan kelihatan mana tembaga, mana perunggu. Masuk Ramadan akan kelihatan mana perunggu, mana emas, mana besi. Dan bila mana masuk 10 hari terakhir, minimal orang-orang yang bertahan di 10 hari terakhir, mereka adalah orang-orang yang bernilai emas. Maka kalau enggak kuat-kuat iman yang muntaber, kalau enggak kuat-kuat iman ya pada muntaber, ya mundur tanpa belikan gitu. Enggak pada ada pamitan, enggak ada pembilang, enggak ada. Emang kalau enggak kuat yang melambaikan tangan ke kamera, udah enggak kuat mundur. Kenapa? Ramadan ini bukan hanya sekedar bulan puasa, tapi kuat-kuatan iman. Kalau yang kuat imannya sampai ke ujung, kenapa? Memang sudah dipersiapkan.
Di awal Ramadan sudah sering disampaikan bahwasanya persiapan yang matang setengah daripada keberhasilan. Persiapan yang maksimal adalah setengah daripada keberhasilan. Persiapannya sudah matang, ilmunya matang, imannya matang, teguh, mantap, visi misi sudah jelas, tinggal eksekusi. Maka ketika masuk Ramadan, sedekah tidak akan berat. Masuk Ramadan, itikaf tidak akan berat. Masuk Ramadan, khatam Quran memang lelap dan mahal sehari-hari. Masuk Ramadan, menata hati memang target utama. Kenapa? Memang sudah disetplan apa hasil akhir Ramadan. Al-Quran menyebutkan la'allakum tattaqun. Maka yang berada di 10 hari terakhir pun seumpama mereka adalah manusia yang berjubah emas. Emasnya pun beda-beda karatnya. Ada yang 10 hari terakhir mereka seperti emas 24 karat. Ada yang 18 karat. Ada yang 16 karat. Ada yang 14 karat, ada juga yang hampir-hampir sekarat. Iya, hampir-hampir itu, hampir-hampir udah sekarat. Mau naik kagak naik, mau mundur tekor, lah emang udah sekarat. Kalau kurang-kurang iman, melambaikan tangan ke kamera, mundur iman tawahannya. Maka bila mana manusia hebat masuk ke Ramadan, tambah hebat, tambah mantap. Kenapa? Ramadan ini bulan seleksi keimanan. Satu-satunya amal ibadah yang mana kolom komentar dihilangkan. Satu-satunya ibadah yang kolom komentar dihilangkan. Malaikat nggak bisa komentar. Tapi ibadah yang lain kolom komentarnya ada. Wudu ada catatan kakinya. Wudu si fulan terlalu cepat, komentarnya malaikat. Kolom komentar si fulan wudu boros air. Sholat kolom komentarnya rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua ingat cuci motor. Coba kolom komentar sholat itu. Tapi kalau puasa kolom komentarnya nggak ada. Malaikat cuma checklist doang. Orang danamon Ramadan puasa checklist. Bagaimana kolom komentar kosong? Malaikat tidak bisa memberikan berapa nilai dan berapa upah dan apa hasil daripada puasa, karena Allah yang menyebutkan kullu amali bani adam lahu illa shaum wa ana ajzi bihi. Semua amal bani adam manusia bagi mereka kecuali puasa, aku yang menentukan berapa upah, berapa nilainya. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bukan hanya ibadah syariah yang diatur bagaimana tata caranya. Secara syariah jelas 1 bulan penuh kita harus menahan lapar, haus dan dahaga dari mulai terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Disempurnakan puasa Ramadan dengan pembayaran zakat fitrah. Apa hubungannya zakat fitrah dengan puasa Ramadan? Puasa Ramadan itu seperti surat, zakat fitrah perangkonya. Sepenting apapun surat, seurgent apapun surat, kalau perangkok nggak nempel, gak bakal sampai ke tempat tujuan. Puasanya hebat, puasanya mantap, enggak bayar zakat, sama saja surat yang kita kirimkan ke kantor pasti tidak ditempeli perangkok. Padahal perangkok harganya murah, tapi justru karena benda yang kecil
Umpama biaya puasa sebulan berapa? 15 juta. Zakat cuma 50.000. Enggak ada apa-apanya dibandingkan biaya puasa 1 bulan. Tapi biaya yang jutaan itu, puasa yang 30 hari itu tidak akan sampai ke tempat tujuan kalau perangkotnya ditempel. Maka zakat fitrah itu perangkot Ramadan. Zakat fitrah itu perangkot Ramadan cuma 50.000, tapi hati-hati. Yang 50.000 itu bisa menghantarkan ya puluhan juta. Bisa menghantarkan lapar harus 1 bulan. Maka bila mana sepenting apapun, semahal apapun isi surat, tetapi surat tidak ditempelkan perangkot, surat tidak akan sampai ke tempat tujuan. Rasul berkata, man shoma ramadhana wa lam yu'addi zakatahu fa shawmuhu bada'u baina samai wal ardi al hayawan. Orang yang berpuasa, puasanya, sahurnya sahur selama 1 bulan penuh, tapi tidak dibayarkan zakatnya, maka puasa itu terombang-ambing antara langit dan bumi, tidak diterima sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustaz, bagaimana idealnya membayar zakat? Yang lihat Rasul. Bagaimana Rasul bayar zakat? Kita lihat. Rasul lahir di kota Mekah, hijrah pindah ke kota Madinah, berdomisili menetap di kota Madinah. 1. Ulangi. Rasul lahir di kota Mekah, hijrah pindah ke kota Madinah, menetap berdomisili di kota Madinah. Rasul bayar zakat di kota ulangi, di kota Madinah, enggak dibawa ke kampung halaman. Rasul itu kampung halamannya Mekah, tempat kelahirannya Mekah, tumbuh besarnya di kota Mekah, tapi Rasul bayar zakatnya di domisili di kota Madinah. Itu yang dicontohi Rasul. Lahir di kota Mekah, pindah ke kota Madinah, bertetangga di kota Madinah, bergaul di kota Madinah. Kita, siapapun kita, tempat tinggalnya di Bekasi, bertetangga di Bekasi, banyak teman di Bekasi, banyak kenalan di Bekasi, kerjanya di Bekasi, nyari duit di Bekasi, bayar zakat, berzakat di bawah halaman. Rasul saja bagaimana berzakat yang idealnya, uktu min aghniyaihim, ambil dari orang-orang kaya di antara mereka, berikan kepada fakir miskin yang melihat mereka. Itu mustahil intip-intip baik. Kapan Pak Haji ngasih zakat ya? Tiap kali lihat baik. Oh, besok kali dilihat lagi. Oh, kapan Pak Haji ngasih zakat? Oh, ternyata Pak Haji mudik, enggak masih zakat. Zakatnya kemana? Dibawa ke kampung halaman. La haula wala quwata. Zakat itu bukan hanya sekedar membayar, menunaikan ukuran yang ditentukan, tetapi ada esensi sosial silaturahminya. Sehari-hari kita bergaul sama mereka, bertetangga sama mereka, satu RT sama mereka, satu RW sama mereka, bertetangga sama mereka. Rasul mencontohkan bayar zakatnya di kota Madinah, tidak dibawa ke kampung halaman kota Mekah. Menunjukkan apa? Ada esensi urgenitas daripada membayar
dibayarkan zakat di mana tempat kita bercocok tanam. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul berkata, "Zakku amwalakum bis-zakah." Bersihkan harta kalian dengan zakat. Jika harta itu racun, zakat adalah penawarnya. Jika harta itu adalah racun, maka zakat adalah penawarnya. Pertanyaannya, antara racun dan penawarnya, banyakkan racun apa penawarnya? Banyakkan racunnya. Obat cuman kecil, padahal penyakitnya dari ujung kepala hingga telapak kaki penyakitnya, tapi obat itu sesendok. Zakat itu berseberapa dari apa yang kita miliki. Tetapi orang-orang yang mau zakat, orang yang enggan membayar zakat, nanti harta yang digenggam, dimiliki, tidak bersih, tidak dikeluarkan zakatnya, akan menjelma menjadi seekor ular bernama Sujabul Aqrab yang nanti akan menggigit si tuannya di dalam kuburnya. Nanti itu ular berkata, "Aku adalah penjelmaan asetmu, aku adalah kebunmu, aku sawahmu, aku gajimu yang tidak engkau keluarkan zakatnya." Nanti akan menjelma menjadi seekor ular. Itu ular Sujabul Aqrab. Kalau setetes racunnya netes ke air yang ada di dunia, semua tanda-tanda kehidupan yang ada di air akan mati. Saking beracunnya itu air. Itu ular akan menggigit orang yang tidak membayar zakat. Maka zakku amwalakum bizakat, bersihkan harta dengan zakat. Wadawu mardhahum bisadaqah, obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Bersihkan harta dengan zakat, obati orang yang sakit dengan sedekah. Hadirin rahimakumullah, berbicara Ramadan, berbicara puasa, ia berbicara zakat. Yang tak kalah penting, adat dan pemandangan di negeri kita. Bila mana di penghujung Ramadan, detik-detik hari raya 1 Syawal, ada sebuah fenomena namanya mudik. Ada dalilnya Pak Ustaz, mudik ada. Dari mana? Nah, suatu ketika Nabi di pagi itu 1 Syawal hendak menyampaikan khutbahnya di mimbar Rasul. Nabi hendak menyampaikan khutbah Idul Fitri. Sebelum Nabi sampai ke mimbar, di anak tangga Rasul berkata, "Amin, amin, amin." Naik mimbar. Mimbar itu apa Pak Ustaz? Mimbar itu tempat murtafi agak tinggi yang mana langsung menghadap ke jemaah. Kalau begini mimbar bukan mimbar, ini namanya podium. Kalau mimbar bagaimana? Hilang ini. Kalau dihilangkan depannya jadi mimbar. Mimbar itu tempat yang tinggi yang mana seorang khatib langsung berhadapan ke jemaah tanpa ada penghalang. Namanya mimbar. Ada undangan tangganya 1, 2, 3. Tempat duduk langsung melihat, itu namanya mimbar. Sebelum Nabi sampai ke mimbar menyampaikan khutbahnya, di anak tangga 1, 2, 3, Nabi berkata, "Amin, amin, amin."
Ibrahim mengatakan, ketika Rasul mengatakan amin 3 kali, sahabat riuh bertanya-tanya, kenapa Rasul ya sampai berkata amin 3 kali? Tidak biasa-biasanya. Singkat riwayat, setelah Rasul turun selesai menyampaikan khutbahnya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, gerangan apa yang menyebabkan Tuhan hingga membaca amin hingga 3 kali? Apakah Jibril datang menyampaikan wahyu? Rasul berkata, tidak sahabat. Kali ini Jibril memang datang, tetapi kedatangannya tidak memberikan wahyu. Lantas apa yang dikerjakan Jibril? Rasul berkata, wahai para sahabat, simaklah. Tadi sebelum aku sampai ke mimbar, Jibril memang datang. Tetapi Jibril memintaku agar mengaminkan 3 doanya. Hadis ini disebut para ulama hadis mimbar. 3 doa Jibril yang diaminkan oleh Rasul. Bayangkan, yang berdoa malaikat, Jibril yang mengaminkan Rasul. Apa enggak nembus itu? Yang berdoanya malaikat Jibril, yang mengaminkan doa Jibril pertama yang diaminkan Rasul. 1, Jibril berkata, wahai Muhammad, hari ini 1 Syawal, Ramadan telah berlalu, Ramadan telah pergi meninggalkan umatmu. Aku tahu mereka semua telah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh, dan aku tahu siang malam mereka diisi berbagai ibadah hingga menjadi pemburu malam Lailatul Qadar. Tapi wahai Muhammad, seumpama mereka pun begitu, puasa iya, i'tikaf iya, ibadah iya, tapi jika mereka adalah orang yang masih bermusuhan, berseteru, belum maaf-maafan dengan tetangga, masih bermusuhan dengan teman, masih bermusuhan dengan orang yang zalimi, belum ada islah, belum ada saling kata maaf, tidak ada jabat tangan, tidak ada akur, tidak ada harmonis, masih ego, masih gengsi, memberikan maaf, tidak ada kata damai, padahal mereka puasa, i'tikaf 10 hari terakhir pun begitu. Kata Jibril, jauhkan dia dari rahmat maghfirah Allah, masukkan ke neraka. Kata Rasul Muhammad, amin. Ramadan bukan hanya sekedar puasa dan zakat, maka intinya adalah la'allakum tattaqun, lisalamati qulubihim, meluruskan dan menjernihkan hati. Walaupun puasa sehebat apapun, bila mana di dalam dada masih ada rasa kebencian, dendam, kesumat, belum saling memaafkan, Jibril berkata, jauhkan dia dari rahmat dan ampunan Allah, masukkan ke neraka. Rasul berkata, amin. 2, doa Jibril yang diaminkan ke Rasul. Ya Muhammad, pagi ini 1 Syawal, aku tahu Ramadan telah berlalu, pergi meninggalkan umatmu. Aku tahu mereka siang dan malam beribadah sampai badannya kurus demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi seumpama mereka adalah sepasang suami istri yang masih berseteru, belum ada damai, belum saling memaafkan, tidak saling islah, ego, pendendam, mereka tidak ada kata sepakat damai. Ramadan berlalu meninggalkan mereka. Jibril berkata, jauhkan mereka dari rahmat maghfirah Allah, masukkan ke neraka. Rasul berkata, amin. 3, doa Jibril yang diaminkan Rasul. Ya Muhammad, Ramadan telah pergi berlalu daripada umatmu dan mereka selesai berpuasa. Tapi jika mereka adalah seorang anak yang durhaka, menyakiti ibu dan ayahnya, belum mendapatkan
jauhkan dia dari rahmat Allah, masukkan ke neraka. Rasul kata amin. Inilah alasannya saudara kita, sebelum berakhir Ramadan mereka pada mudik, mereka pulang kampung. Harus Ustaz? Enggak harus, cuma wajib. Enggak harus, cuma wajib. Sempurnakan puasa, sempurna Ramadan dengan ridho orang tua. Kalau tidak ada ridho maaf orang tua, sehebat apapun puasanya belum tentu Allah ridho. Maka sempurna Ramadan dengan ridhonya orang tua. Maka itulah alasannya mereka walaupun jauh, biayanya besar, dengan kendala sederhana apapun mereka akan melalui jalan yang jauh, waktu ditempuh. Kenapa? Demi mendapatkan kesempurnaan Ramadan dengan restu ridho orang tua. Cinta yang paling melukai, rindu yang paling menyiksa, bukan karena jarak, bukan karena waktu. Waktu bisa ditempuh, jarak bisa ditembus, tetapi cinta yang paling melukai, rindu yang paling menyiksa adalah ketika orang yang dicintai dan orang yang diridhoi namanya sudah terukir di batu nisan, baru selesai di sana. Sehebat apapun dia tidak akan terobati, sejaya apapun dia tidak akan terpuaskan. Emas di tangan, mutiara dalam genggaman, orang tua sudah tidak ada kebanggaan apapun. Maka Ramadan adalah momentum bagaimana menyempurnakan ibadah puasa dengan bersimpuh di hadapan orang tua. Tanpa mereka kita bukan apa-apa. Dengan ridho mereka kita akan menjadi hamba yang istimewa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala